Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Anggraini dengan NIM 200161662 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia akan menampilkan sebuah video pembelajaran menulis tentang teks fabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nenek Ibu. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik saja, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita membaca doa. Silakan ketua kelas pimpin doa pada pagi hari ini. Siap, Rod. Hormat, Rod. Tegak, Rod. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengambil absen kehadiran anak-anak Ibu semua. Farhan Rahmat Sabaro, Ibu. Filza Damia Syukfi, Jihan Rifania Khairani, Nur Aini Mardia, M. Al Fahris Ramadan, Muhammad Irfan, Raisya Rahadatul Aisi. Baik, alhamdulillah kelas ini hadir semua, dan semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa anak-anak Ibu serap semuanya. Pada pagi hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran bab 6, di mana pada pembelajaran bab 6 ini kita akan membahas tentang teks fabel. Apa itu yang dimaksud dengan teks fabel? Teks fabel merupakan sebuah teks yang menceritakan tentang hewan yang berperilaku layaknya manusia. Hewan-hewan tersebut memiliki sifat yang jujur, sopan, senang bersahabat, dan juga ada di dalam teks tersebut tokoh binatang tersebut memiliki sifat yang sombong, angkuh, dan ingin menang sendiri. Teks fabel ini sering dikatakan dengan teks cerita moral karena di dalam teks tersebut terdapat pesan-pesan moral yang dapat diperoleh oleh pembaca dari teks tersebut. Bagaimana strukturnya? Struktur dari teks fabel yang pertama yaitu ada orientasi. Yang dimaksud dengan orientasi yaitu pengenalan awal di dalam teks fabel yang menceritakan tentang latar belakang dari cerita teks fabel tersebut. Di dalam cerita tersebut terdapat siapa saja tokohnya, bagaimana latar belakang dari cerita tersebut, bagaimana ruang dan waktu dalam cerita teks fabel. Nah, struktur yang kedua ada komplikasi. Yang dimaksud dengan komplikasi merupakan sebuah cerita yang berisi tentang konflik atau permasalahan yang dialami oleh si tokoh, dan di dalam komplikasi tersebut merupakan cerita yang paling penting yang harus ada dalam teks fabel. Selanjutnya, struktur yang ketiga ada resolusi. Resolusi ini merupakan solusi atau jalan keluar yang dialami oleh tokoh dari komplikasi yang terjadi pada tokoh tadi. Yang keempat ada koda. Koda merupakan bagian akhir yang berisi tentang amanat, di mana di dalam amanat itu terdapat perubahan yang dialami oleh sang tokoh. Untuk lebih memahami keempat struktur dari teks fabel yang telah Ibu jelaskan tadi, berikut akan disajikan sebuah contoh teks fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia.
Yang pertama yaitu terdapat struktur orientasi. Pada suatu hari, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat gembira bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman tersebut. Selanjutnya kita akan masuk kepada struktur yang kedua, yaitu komplikasi. Semut melihat sebuah kepompong di atas pohon. Lalu ia mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hei kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo kita jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya. Ia bisa pergi ke tempat yang ia suka, dan bahkan kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Ia merasa bahwa dirinya adalah binatang yang terhebat. Si kepompong hanya diam mendengar perkataan semut tersebut. Pada suatu hari, sang semut kembali berjalan-jalan ke taman itu. Karena hari itu hujan, terdapatlah sebuah genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat ia terjatuh ke dalam lumpur itu. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu, lalu ia berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta bantuan. Tolong bantu aku mau tenggelam, tolong. Selanjutnya kita akan masuk kepada struktur resolusi. Beruntunglah sang semut saat itu ada seekor kupu-kupu yang melihat. Kemudian, kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkatnya. Lalu, semut itu pun memegang erat ranting tersebut. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya ke tempat yang aman. Kemudian, sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menyelamatkannya. Ia memuji kupu-kupu sebagai hewan yang hebat dan baik hati. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah kamu ejek." Nah, struktur yang keempat ada koda. Ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Akhirnya, sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, itulah struktur dari teks fabel dalam contoh. Dengan mengetahui bagaimana struktur teks fabel, tentu itu akan membantu kita semua dalam menulis teks fabel. Untuk anak-anak ibu agar bisa menulis bagaimana bentuk teks fabel tersebut, anak-anak ibu harus mengetahui bagaimana unsur kebahasaan dari teks fabel. Unsur kebahasaan dari teks fabel tersebut ada 4. Yang pertama yaitu penggunaan kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Nah, bagaimana contoh dari kata kerja tersebut, Bu? Nah, kata kerja transitif contohnya yaitu ia mendekati mon-mon dengan pelan-pelan. Dan kata kerja untuk intransitif contohnya yam-yam minta maaf. Kata unsur kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata kerja si dan sang. Contohnya, si beruang itu mendekat kepada monyet. Contoh yang sang kancil pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Nah, dari penjabaran Ibu tentang unsur kebahasaan teks fabel yaitu penggunaan kata kerja si dan sang, apakah ada dari anak-anak Ibu yang bisa menyebutkan contoh dari penggunaan kata kerja si dan sang? Ya, Bu. Contoh penggunaan kata sandang si dan sang yaitu kata sandang si tikus menggigit tali yang menjerat singa tersebut. Kata sandang sang, dia merasa nyaman menempel di leher sang jerapah. Yang bagus sekali. Selanjutnya unsur kebahasaan teks fabel yaitu penggunaan keterangan tempat dan waktu. Contohnya, dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah seekor ayam yang bersahabat dengan seekor monyet. Dan contoh yang kedua yaitu si monyet tersebut ditemukan oleh si ayam
yang sedang bergelantungan di atas pohon. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu adanya penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Contoh dari unsur kebahasaan yang keempat ini pada kata hubung lalu, contohnya si kancil pergi ke rumah monyet lalu memanggil monyet tersebut dengan suara yang sedikit pelan. Nah, kata kerja kemudian contohnya ayam pergi ke rumah tikus. Kemudian tikus tersebut langsung berlari menuju rimba yang ada di sana. Apakah masih ada pertanyaan mengenai teks fabel? Bu, saya ingin bertanya, apakah teks fabel memiliki tujuan dan apakah tujuan dari teks fabel tersebut? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Dalam mempelajari segala bentuk teks, termasuk teks fabel ini tentu saja memiliki tujuan. Tujuan dari teks fabel yaitu memberikan pesan moral tentang sifat-sifat jelek manusia melalui simbol-simbol binatang. Melalui simbol binatang tersebut, penulis atau pengarang ingin memberikan ajaran kepada pembaca dan mempengaruhi pembaca agar mencontoh hal-hal yang baik dari sifat tokoh dalam teks fabel tersebut dan tidak mencontoh sifat yang tidak baik dalam teks fabel. Untuk lebih pahamnya anak-anak ibu sekalian mengenai teks fabel yang telah kita pelajari pada pembelajaran kali ini, ibu memberikan tugas yaitu anak-anak ibu sekalian menulis dan mengarang contoh teks fabel yang akan dikumpulkan minggu depan. Apakah masih ada pertanyaan mengenai teks fabel? Tidak, Bu. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan mengenai teks fabel, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa anak-anak ibu terapkan dalam kehidupan tentang bagaimana moral yang terdapat dalam teks fabel. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran menulis mengenai teks fabel dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.